Sudah, selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama Ibu di sini, Ibu Meli, Ibu mengajar kamar tamu. Minggu lalu Ibu sudah bahas preparation atau persiapan troli. Hari ini kita akan masuk step by step memasuki kamar tamu. Sekali lagi hari ini kita akan memasuki kamar tamu atau step by step memasuki kamar tamu. Jadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan bagaimana langkah atau sebelum kita memasuki kamar tamu. Itu ada preparation, jadi kita harus ada persiapan troli terlebih dahulu. Ini kemarin Ibu sudah jelaskan preparation-nya, apa saja yang harus kalian prepare di troli. Ada cleaning equipment, cleaning supplies, room linen, gas supplies, foam, dan ekstra. Sudah, selanjutnya ada bahan pembersih yaitu cleaning supplies-nya Ibu sudah jelaskan juga kemarin. Untuk room linen-nya juga sudah. Dan hari ini Ibu masuk ke langkah-langkah memasuki kamar tamu. Entering to the room. Jadi sebelum kita memasuki kamar tamu, kita harus ketok pintunya 3 kali. Udah, knock door, jadi kita harus ketok pintunya 3 kali dan sebutkan identitas kita. Jika kita seorang room boy atau lelaki, kita sebutkan identitas kita. Good morning, room boy please. Dan kalian harus mengetok pintunya 3 kali. Sudah, selanjutnya, jika kalian seorang perempuan, yang kalian sebutkan adalah roommate. Jadi kalian ketok pintunya 3 kali dan sebutkan identitas kalian. Sudah, selanjutnya, baru kalian buka pintunya pelan-pelan. Setelah itu, sampai kalian di dalam, baru kalian buka entering to the room. Coba dilihat. Udah, jadi kalian harus buka pintunya dulu, baru kalian hidupkan lampu dan open the night corridor. Jadi kalian harus buka kordennya. Udah sebelum kalian membersihkan kamar. Selanjutnya, itu ada press check. Jadi kalian harus cek apanya yang harus dicek. Ya, kalian harus cek minibarnya ya. Kalian harus cek minibar. Mungkin ada minuman yang diminum sama tamu atau kekurangan. Jadi semua minuman di sana kalian kasih dua-dua ya. Selanjutnya baru kalian masuk ke sini dia. Udah? Shaping step yaitu kalian mengambil semua linen-linen yang ada di bed dan yang ada di bathroom. Sudah, sekali lagi Ibu infokan sama kalian semua, jika merasa penting silakan dicatat. Sudah, jika merasa penting silakan dicatat. Selanjutnya, baru kalian masuk ke garbage cleaning. Jadi kalian harus mengambil semua sampah-sampah yang ada di kamar. Sudah, sebelum kalian making bed, kalian harus mengambil semua sampah yang ada di kamar. Sudah, di mana kalian harus menaruh sampah yang ada di kamar? Kemarin Ibu sudah jelaskan. Ya, kita taruh di garbage hamper ya. Kita harus taruh di garbage hamper. Semua sampahnya kita taruh di garbage hamper dan kita setelah itu baru kita ngambil carry caddy. Udah, kita ngambil carry caddy. Tempat carry caddy-nya itu adalah di bawah garbage hamper. Sudah. Selanjutnya, carry caddy ini kalian bawa masuk ke room sebelum kalian, nih lihat, udah, kalian bawa carry caddy-nya masuk ke room. Jadi penempatan carry caddy itu di mana? Iya, di bathroom ya. Jadi kalian taruh carry caddy-nya di bathroom. Sudah, kalau sudah kalian menaruhnya di bathroom, kalian masuk ke ini.
Clear up towel and stripping the bed. Jadi kalian harus mengambil, stripping itu adalah mengambil ya, mengambil semua sheet-sheet yang ada di bed. Udah, stripping. Jadi setelah itu baru kalian masuk ke semua towel atau linen kalian taruh di mana, penempatan linennya taruh di mana. Ya, jadi kita tidak bawa lagi ke bathroom, taruh di bawah. Jadi kita sudah punya room attendant trolley. Jadi penempatannya di trolley ya. Jadi kita penempatan linen yang kotor di mana? Di mana penempatan linen kotor? Ya, di linen hamper. Udah, jadi kita tidak usah menaruhnya di bawah, di lantai, atau di kamar mandi. Kita langsung bawa keluar dan taruh di linen hamper. Sudah? Selanjutnya baru kita masuk ke ini. Setelah kita menaruh semua linen yang kotor di linen hamper, baru kita mengambil linen yang bersih. Sudah, linen apa saja yang harus kita ambil? Itu ada sheet, apalagi? Towel, itu towel ada 3 ya. Bath towel, hand towel, piece towel. Udah. Selanjutnya, baru kalian masuk ke making bed. Udah, ini baru kalian masuk ke making bed. Jadi Ibu, kalian dari kelas 1 sudah praktek making bed. Di sini Ibu akan jelaskan praktek making bed menggunakan 3 sheet. Sudah? 3 sheet, ini dilihat. Ini pertama, sheet pertama apa namanya? Ya, sheet pertama namanya per sheet. Jadi, per sheet kalian tebarkan dan lipatannya menghadap ke bawah. Sudah, sebelum itu, sebelum pemasangan per sheet, jadi yang harus kalian pasang terlebih dahulu yaitu bed pad ya. Jadi apa itu bed pad? Ini kalian dilihat di slide-nya udah Ibu tayangkan, itu ada bed pad di bawah sheet ya, di bawah per sheet. Di bawah sheet pertama itu ada bed pad. Apa itu fungsi bed pad? Fungsi bed pad adalah mencegah cairan. Fungsi bed pad adalah mencegah cairan atau ompol mengenai bed secara langsung. Sudah, sekali lagi, fungsi bed pad adalah mencegah cairan atau ompol mengenai bed secara langsung. Jadi, jika tamunya menumpahkan air di atas bed, jadi bednya tidak akan basah. Udah, kalian hanya mengganti bed pad saja atau bed protector saja. Udah, ini aja yang kalian ganti. Di bawah per sheet itu ada bed pad. Itu saja yang kalian ganti, tidak usah kalian mengganti bednya. Kalau basah atau terkena ompol. Sudah? Selanjutnya, kalian tebarkan sheet pertama. Udah langkah-langkah making bed, yaitu pertama, tebarkan bed pad. Kedua, baru kalian masuk ke per sheet atau sheet pertama. Sudah, sheet pertama jaritan menghadap ke bawah, usahakan semua permukaan bed tertutupi oleh sheet pertama atau per sheet. Sudah, Ibu ulangi. Yang pertama itu tebarkan per sheet. Udah jaritan menghadap keluar. Udah. Sorry, per sheet jaritan menghadap ke bawah. Sheet pertama atau per sheet jaritan menghadap ke bawah dan semua permukaan bed harus tertutupi dengan sheet.
Sudah, coba dilihat itu lipatannya udah Ibu tayangkan juga. Bagaimana cara melipat sheet pertama atau per sheet. Sudah, selanjutnya kita masuk ke second sheet. Udah, second sheet atau sheet kedua jaritan menghadap ke atas. Udah, second sheet atau sheet kedua jaritan menghadap ke atas dan di atasnya sejajar dengan tepi matras. Sejajar ya, coba kalian lihat di gambar nomor 2, itu sejajar. Belum. Sudah, Ibu lanjutkan ke second sheet, yaitu sheet kedua. Udah jaritan menghadap ke atas, dan di atasnya sejajar dengan tepi matras. Udah, ini gambar 1, yaitu second sheet, jaritannya menghadap ke atas. Sheet kedua atau second sheet. Sudah, gambar kedua udah Ibu lihatkan juga, itu sejajar, tepi matrasnya sejajar di atas ya. Udah, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke blanket. Penebaran blanket atau selimut. Udah, coba dilihat gambarnya udah Ibu tayangkan juga. Untuk penebaran blanket itu dari atas 2 jengkal ya. 2 jengkal atau 50 cm. Sisakan 50 cm atau 2 jengkal dari tangan kalian. Sudah? Selanjutnya, ini penebaran sheet ketiga atau third sheet. Coba dilihat ya penebarannya, sama penebarannya kayak sheet kedua atau second sheet. Sudah? Ini gambar kedua. Jadi third sheet itu 1 jengkal dari matras ya. Jadi 1 jengkal di matras, coba kalian lihat. Ini dilipat ke bawah. Sudah? Dan third sheet atau sheet ketiga itu jaritannya menghadap ke bawah. Udah dari sheet pertama jaritan menghadap ke bawah, sheet kedua jaritan menghadap ke atas, sheet ketiga jaritan menghadap ke bawah. Jadi bawah, atas, bawah. Sudah? Kalau sudah, Ibu masuk ke ini. Coba dilihat cara pelipatannya atau folding. Ya. Itu cara pelipatannya. Nah, ini dia terakhir. Kita lipat 2 kali ya, 2 kali bagian atas dari sheet kedua dan sheet ketiga. Kita lipat 2 kali.
Kita lipat 2 kali ke bawah dan kita masukkan atau kunci kanan dan kiri. Udah, kita kunci kanan dan kiri. Kita kunci semua, kita kunci ini kanan dan kirinya, baru kita masuk ke belakang. Nih, udah. Kita harus kunci bagian atas atau bagian matras dari atas ini kita kunci, baru kita masuk ke bagian belakangnya. Udah, itu caranya dilihat. Ini masih kita proses pelipatan atau folding. Udah. Terakhir baru kita masuk ke pillow. Udah. Terakhir baru kita masuk ke pillow. Nah, itu adalah langkah-langkah memasuki kamar. Jadi pertama kalian harus ketok pintunya 3 kali, sebutkan identitas kalian, baru kalian masuk ke atau buka pintunya pelan-pelan. Sudah? Ibu sudah sampai ke making bed. Jadi Ibu akan ada beberapa pertanyaan untuk memasuki kamar sudah, untuk making bednya sudah, dan sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa saja yang harus kalian lengkapi atau preparation memasuki kamar tamu. Udah, Ibu akan kasih pertanyaan ke silakan atas nama Astama di-emot dulu, sebutkan nama lengkap, nomor absen, dan AP berapa. Silakan Astama di-emot dulu. Di-unmute dulu. Gimana? Nggak mau Ibu kasih pertanyaan? Tadi kan udah Ibu sampaikan, jika merasa penting silakan dicatat. Silakan Astama di-unmute dulu. Sudah, Ibu lanjutkan ke Suartana. Udah, silakan di-unmute dulu Suartana. Suartana, silakan di-unmute dulu. Ya, Bu. Sudah ada dicatat tadi penjelasan dari Ibu? Sudah. Udah, jadi Ibu mau bertanya, apa itu fungsi bedpad? Fungsi bedpad adalah mencegah cairan atau ompol mengenai bed secara langsung. Ya, jadi fungsi bedpad itu adalah mencegah cairan. Boleh Ibu tahu dari AP berapa? Nama saya Eka Dea Suartana dari AP 9, kelas 12 AP 1, absen 28. Absen 28, AP berapa? AP 1. AP 1. Terima kasih atas jawabannya. Ibu lanjutkan ke Artini.
Ya, Ibu akan sedikit bertanya tentang materi kita minggu lalu. Apa itu room attendant trolley? Room attendant trolley adalah petugas yang bertanggung jawab. Room attendant trolley adalah petugas yang bertanggung jabatan yang berbentuk kepada kereta dorong yang digunakan untuk membawa perlengkapan untuk menampung perlengkapan linen seperti linen, gas cleaning supplies, dan perlengkapan tambahan untuk menyiapkan kamar tamu. Ya, jadi room attendant trolley itu adalah apa? Peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room boy atau room maid membawa semua perlengkapan seperti linen supplies, gas cleaning supplies, ya, cleaning equipment, dan perlengkapan tambahan yang digunakan ya, untuk thank you. Absen berapa? Absen 7 kelas 12 sampai 2. Absen 7 AP2. Ya, thank you. Satu pertanyaan lagi untuk Obi. Obi? Ya. Sudah dari tadi sudah dilihat atau sudah dari tadi join kan? Ya. Sudah, ya. Ibu akan kasih pertanyaan, bagaimana step by step making bed menggunakan 3 seat? Dari first seat, Bu. Dari bed-bednya. Dari bed-bednya. Iya, dari bed. Dalam proses pemasangannya, Bu. Iya, dalam proses pemasangannya saja. Kalau bed itu dipasang setelah bed protector. Bed sama bed protector itu sama ya? Sama atau tidak? Tidak. Bed itu apa? Bed protector itu apa? Kalau bed itu untuk mencegah cairan atau ompol mengenai bed secara langsung. Ya, kalau bed protector? Untuk sama. Iya, bed protector sama bed itu sama ya. Fungsinya itu sama. Mencegah cairan agar tidak mengenai bed secara langsung. Lanjut, setelah pemasangan bed protector, apalagi? Per seat, Bu. Ya, per seat itu seat keberapa? Pertama. Ya, jaritannya? Menghadap ke bawah. Ya, jaritannya menghadap ke bawah. Lagi, semua permukaan bed Harus menutupi bed. Iya, seat pertama harus menutupi semua bed. Habis itu? Ya. Habis itu dipasang second seat. Sebelum second seat, kan ada folding di sana, ada pelipatan. Seat pertama dilipat atau tidak? Atau bersamaan dengan seat kedua, blanket sama seat ketiga? Yang dilipat sama first seat kan? Seat pertama itu dilipat sendiri ya, jadi tidak bersamaan. Kalau yang bersamaan itu seat kedua sama blanket dan seat ketiga.
Iya, jadi Ya, sheet pertama, ya, jadi sheet pertama itu dilipat terlebih dahulu sebelum kalian penebaran sheet kedua. Ya. Ya. Sudah selanjutnya? Next, dilanjutkan lagi. Ayo, setelah sheet kedua. dipasang headset. Kenapa? Headset. Sebelum sheet ketiga, apa yang kamu tebarkan terlebih dahulu? Blanket. Iya, blanket. Blanket itu apa? Selimut. Iya, jadi sebelum kalian penebaran sheet ketiga atau tersheet, jadi kalian harus tebarkan blanket. Sudah jarak blanketnya berapa? Dengan Sudah? Ya udah sudah. Ibu lanjutkan ke Cynthia ya. Cynthia Yuni, silakan di-unmute, dilanjutkan sampai blanketnya, dari blanket. Baik, terima kasih waktunya, Bu. Ya. Nama siapa? Dari kelas AP7 nomor 24. Kelas AP7 absen 24. Ya. Silakan Baik, dilanjutkan dari blanket. setelah blanket, jarak blanket dengan kepala bed itu 1 jengkal. Satu jengkal? Satu jengkal atau 2 jengkal? 2 jengkal, Iya, mohon 2 maaf. jengkal. Ya. Setelah itu pemasangan top sheet, jaritan menghadap ke bawah. Ya, jaritan menghadap ke bawah. Terus penebarannya bagaimana? Rata dengan dengan second sheet, Bu. Rata dengan second sheet atau sheet kedua. Ya. Ya, setelah itu? Setelah itu pembuatan belt melipat 2 kali top sheet dengan blanket. Lipat 2 kali blanket dengan top sheet. Ya. Terus sheet keduanya nggak ikut dilipat? Ya, sheet kedua sama sheet ketiga itu sejajar. Jadi, untuk melipatnya, kalian lipat ke bawah sheet kedua dan sheet ketiga. Udah, lanjutkan lagi sedikit. Lalu setelah pembuatan belt, pembuatan sudut pada bed bagian bawah. Sebelum pembuatan sudut, kalian tidak kunci bagian atasnya? Pembuatan dikunci dulu bagian atasnya, lalu pembuatan sudut di bagian bawah. Di bagian bawah, ya. Habis itu, terakhir, Pemasangan pillow dan pasangan bed runner. iya, terakhir baru kalian masuk ke pilo ya, pemasangan pilo. Ya, thank you atas jawaban kalian. Dan untuk materi kamar tamu hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu juga. Semoga kita masih sehat-sehat semuanya. Thank you, sampai jumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.